A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang sudah berikan kita berbagai kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, ihsan, atau nikmat kesempatan, sehingga kita masih dipertemukan di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi akan keimanan ketakwaan kita, sehingga iman takwa kita senantiasa meningkat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak dalam layar monitor itu adalah satu buah nangka, buah nangka yang cukup sedang, yang mana alhamdulillah sudah masak ataupun matang, Jadi sementara ada yang bilang kalau kita dapat rezeki itu katanya rezeki anak soleh, ya itu belum sebelumnya belum tentu ya, karena untuk penilaian itu anak soleh ataupun orang soleh atau bukan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penilai segala apa yang kita perbuat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa nangka ini kok bisa manis? Nah, itu adalah rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala, biar kita sebagai umatnya, kita sebagai hamba Allah bisa berpikir siapa yang memberi manis di dalam buah nangka tersebut. Nah, di samping buah nangka itu manis, seandainya sebelum matang itu buah nangka itu sering digunakan untuk sayuran. Nah, setelah matang, biasanya sayuran itu dipanasin bahkan sampai 3 hari pun kadang-kadang sayur tersebut dipanasin enak rasanya, tapi nilai vitaminnya masih kurang karena sudah terlalu agak lama. Nah, kalau ini nangka ini insya Allah manis luar biasa. Nah, kita tentunya harus banyak bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena soal rezeki itu besar kecil itu tetap harus kita syukuri. Insya Allah dengan kita mensyukuri rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditambah. Kebanyakan baik anak-anak maupun orang dewasa senang memakan buah nangka ini. Terkadang buah nangka ini juga sebagai campuran untuk pembuatan es Ada orang yang jualan es buah. Nah, salah satu diantaranya untuk menambah kenikmatan buah nangka, diiris-iris kemudian dimasukkan ke es tersebut Jadi
ada istilah es buah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita kufur, ya. Karena kalau kita kufur, insya Allah di dunia ini kita sudah mendapat balasan dari Allah, terlebih nanti di akhirat, ya. Karena sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, barang siapa bersyukur insya Allah nikmatnya akan ditambah, tetapi kalau kufur sesungguhnya siksa Allah itu amat pedih. Sebagaimana dalam firman-Nya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum min adabi lasyadid. Nah, untuk itu mari kita sama-sama mensyukuri, ya, mensyukuri, karena itulah terbaik yang Allah berikan kepada kita, termasuk, ya, takdir yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, rencana dan berencana yang sudah kita susun, tetapi kenyataan yang kita terima mungkin agak berbeda. Inilah, ya, yang harus kita terima. Inilah hakikat hidup yang sebenarnya, yaitu yang kita jalani, yang kita alami. Jadi kita harus menerima apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap, ya, bersyukur, bersabar, ikhlas, dan penuh tawakal dalam mensikapi hidup dan kehidupan ini. Tentunya ini merupakan suatu proses, dan kita berharap mudah-mudahan sifat syukur, sifat sabar, ikhlas, serta tawakal senantiasa kita miliki hingga akhir hayat kita nanti. Amin, 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 ya rabbal alamin. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala salah, khilaf, dan dosa kita, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan iman di dalam hidup dan kehidupan ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.